algoritma 1 kalau nggak salah kali ya, yang mempergunakan C# ya. Udah, Pak. Nah, mau sih kalau menurut saya, memantapkan kembali logika, gitu. Tadi saya katakan bahwa saya akan mendemokannya menggunakan VBNet. Tapi saya tidak akan membatasi bahwa, waduh, saya VBNet baru baru make nih, kagok malah saya. Nanti kalau Anda mau pakai C#, C++, boleh silahkan, nggak masalah. Jadi saya hanya sebatas fasilitator, mediator gitu kan. Yang penting Anda mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan yang direkomendasikan, logika pemrograman Anda jalan, fungsi if-nya jalan, fungsi looping-nya jalan, kemudian looping di dalam looping-nya jalan gitu. Kalau bahasa pemrogramannya terserah. Oke, kita lihat caranya ya. Ini secara teoritis nih. Kalau Anda membuka VB.NET, Visual Studio, bahkan saya masih pakai yang versi 2008. Kenapa saya masih pakai 2008, tidak pakai yang versi 2019? Ada sih versi 2019 saya juga punya. Cuman masalahnya, nih, 2019. Saya punya. Yang 2010 juga saya punya. Yang 2008 ya, bahkan yang tadi, yang udah. Kenapa saya pakai 2008? Ini tuh enteng. Dengan RAM 2 aja dia ngacir jalannya. Bagus. Fiturnya lengkap. Gitu. Jadi saya nggak menggunakan yang wah yang menyebabkan kita malah jadi kesel. Begitu di loading, dia muter aja dulu. Capek nungguinnya. Jadi caranya kita buka create project. Ini ya, create project. Kemudian kita memilih programnya yang ini. Pilih yang ini nih, Visual Basic Window. Kemudian Anda beri nama di sini, fungsi if misalkan. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini area penulisannya di dalam submain sampai end sub di sini nih. Submain ya, sampai end sub. Disinilah area penulisan coding kita. Gitu. Nanti untuk menjalankannya Anda cukup menekan tombol F5 aja. Gitu. Di pertemuan 1 minggu lalu saya sudah kirim link videonya ya, ada 4 buah ya. Udah pernah ditonton ya? Oke, saya pikir itu cukup mewakili untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2. Nanti pertemuan 3 dan seterusnya, insya Allah akan saya buatkan lagi video tutorialnya dan saya akan upload di YouTube. Nanti linknya saya taruh di kuliah online, gitu. Jadi dengan cara seperti itu, kita bisa mempelajarinya berulang-ulang, gitu. Perkara nanti Anda akan mempergunakan tools yang berbeda, ya silahkan. Berarti bahasanya pun nanti akan berbeda, cara penulisannya. Yang penting hasilnya sama dan logik pemrograman Anda jalan, gitu aja. Setelah kita itu baru memberi nama, belum disimpan. Setelah kita ketik-ketik coding, baru kita simpan. Gitu ya, beri nama nih. Tentukan dulu posisinya browse di sebelah mana, kemudian kita klik save. Nah, saya berharap Anda sudah mencoba yang ini nih. Udah dicoba apa belum? Udah Belum, Pak. dicoba? Udah? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Kenapa belum? Yang sudah ada Anda install apa? Toolsnya apa? Kemarin pakai apa? Visual Studio, Pak. Visual Code. Visual Studio Code. VS Code. Oke, boleh pakai itu boleh, silakan. Basicnya mempergunakan apa? SAP atau C++, VBNet? C++. Oke, nggak masalah. Karena memang kebanyakan orang untuk melatih logika itu nulisnya pakai
C++ atau C Sharp. Kalau saya di sini pakai VB.NET. Oke, jadi di dalam teori itu ya. Nah, ini udah mulai nih. Dim nama string. Kenapa string? Karena nama itu adalah variabelnya sebagai string. Dim nilai as integer. Kenapa kalau nilai integer? Karena nilai ini adalah angka-angka yang akan dibaca, ya. Dim hasil as string. Kenapa hasil balik lagi menjadi string? Karena hasil itu nanti akan tertulis gagal lulus. Gagal lulus ini kan kalimat, bukan angka-angka. Maka didefinisikan menggunakan string. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang gini aja kali ya. Bikin separoh ya, saya bikin separoh. Tapi screen saya masih aman, masih kelihatan nggak? Masih kelihatan screen saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Aman, Saya aman. akan buka VB.NET-nya nih, 2008. Gerakan screen saya masih oke kan? Oke, Pak. Oke, nah tadi lihat ya, di sini ada project nih. Klik project, create project. Klik. Visual Studio-nya nggak tampil, Pak. Visual Studio-nya nggak. Jadi ini ada satu kelemahan nih, kalau dia membuka screen yang lain, apa aplikasi yang satunya lagi dia nggak kelihatan gitu. Aplikasi yang satunya lagi tuh nggak kelihatan. Kalau saya sambil menampilkan ini, kelihatan dua-duanya nggak? Share desktop-nya mungkin, Pak. Hah? Share screen desktop-nya, full desktop. Sebelah mana sih ininya ngaturnya? Ketika share screen, nanti bisa dipilih itu window atau tab atau your entire screen. Pilihnya Coba sebentar. yang your Di sini entire ya. screen. Ya, ketika baru share screen, Pak. Oke, coba dulu. Saya pilih share screen seluruh layar ya. Iya, betul, Pak. Oke, sip. Oke deh. Tapi, oke deh, share. WhatsApp-nya tutup dulu, Pak, terkebaca. Oh iya benar. Ini grup volley ini nih. Oke, sip. Ini juga saya tutup dulu deh. Ini tutup dulu. Yang ini juga ditutup. Yang tampil berarti ini sama ini. Kelihatan sekarang dua-duanya? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oh iya benar. Tadi saya milihnya jendela sih ya. Oke ya. Nah, ngikutin cara yang tadi, misalkan di sini kita bikin fungsi if misalkan gitu. Ingat tadi pilihannya apa? Visual Basic, Windows, Console Application, gitu ya. Console Application. Kemudian saya klik OK. Tunggu beberapa saat. Nah, font codingnya saya besar dulu. Font codingnya saya perbesar dulu. Tools, Option, Font, kemudian di sini saya ubah jadi 15 lalu klik OK. Nah, di sini kita ngetiknya ya. Kita mulai ya. Dim nama as string. Dim nilai as integer. Dim hasil as string. Perhatikan oleh Anda, kenapa di sini langsung diberi garis hijau?
Karena variabel tersebut baru didefinisikan, belum dibaca. Sekarang kita bikin lanjutannya begini. Console write, konstanta. Console write, kemudian di sini kita beri misalkan nama, pakai tabulasi biar rata ya, nama. Nah, gitu. Console write nama, kemudian nama sama dengan di sini ada console readline untuk dibaca. Oh, loh, 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 loh. Console readline untuk dibaca, ya. Jadi kita harus benar-benar memahami kalau write adalah menulis di layar, kalau readline dan dia itu adalah membaca dari kalimat. Nah, supaya kita cepat bikinnya, copy aja. Programmer yang baik adalah programmer Kopas. Kemudian di sini dinilai. Kemudian di sini nilai. Nah, seperti ini. Nah, lihat nama dan nilai di atas karena sudah mulai dibaca, maka dia tidak diberi eh, apa ya, tanda sebenarnya gambar apa? Hijau ini dia masih bingung. Ini didefinisikan variabelnya tapi belum dibaca gitu. Untuk menjalankannya dengan menekan tombol F5. Kita lihat aja dulu ya. Kita lihat dulu. Hasilnya seperti apa. Tekan tombol F5. Nama Uus Rusmawan. Nilainya 90. Enter. Dah. Hilang dia. Hilang. Nah sekarang supaya namanya muncul, ya, apa yang barusan kita isi itu muncul, kita mulai lagi, ya. Lihat bedanya di sini kalau right itu munculnya di kanan ntar, ya. Di kanan munculnya, muncul kalimatnya di kanan. Kalau right aja munculnya di kanan. Tapi kalau Anda menulisnya konsol write line, konsol write line, dia munculnya nanti bisa ke bawah. Kita coba lihat. Nah, ambil variabel namanya yang tadi. Kemudian ambil juga ini ada jeda. Di sini nilai. Di sini nilai. Oke, kita coba jalankan dulu. Ini masih hijau nih karena variabel hasil belum dibaca nih. Jalankan dulu. Run. Tekan tombol F5. Nama misalkan Uus Rusmawan. Nilainya 90. Right, Oke. guys, how's it going? Sometimes you make a Nah, mistake so di sini egregious kita that mulai the buat. situation is essentially Jika unsalvageable. nilai And that's lebih what I did kecil in my dari previous video, or at least 60, according to the ya, comments I received on Twitter, and maka also a few emails and private messages hasilnya I got after adalah releasing the video. So, the big gagal. thing that most people seemed Else, excited about with Zen 5 hasilnya was with my assumption that it will adalah have 16 cores plus. per chiplet. I laid out why I expected Oke, those rumors to be nah, true. The fact that we've already had 16 ini cores on the desktop for so long, Zen 2 in supaya dia fact, bisa and muncul also seperti because tadi, Intel may ya, very likely nama-namanya be supaya moving to muncul seperti 40 tadi, cores with Arrow Lake kita coming mulai after Meteor Lake. mempergunakan ini Those lagi were the nih, two major factors in my ya, reasoning. Now, I did konsol, also have a few pieces of oh leaked harusnya info write which strongly pointed to konsol Zen write 5 harusnya being nih. 16 cores per. Kita coba ambil yang bagian ini, tapi nanti kita ubah nama-nama variabelnya, kita ubah. Hasil kira-kira di sini hasilnya seperti ini. Nah, oke, yang terakhir adalah konsol write-line. Saya jarang banget mempergunakan aplikasi konsol. Tes, kan. Hasilnya seperti apa sih? Uus Rusmawan, nilainya 90, enter. Ya, ini kok masih ada apa ya?
Oh, ini kok right line. Read line kok jadi gitu. Coba ulang lagi. Aku 90. Nah, gitu. Jadi nanti seharusnya ini kita enter dulu. Nah, ini tuh enggak, kalau misalkan ini mau dihentikan, kita ambil dari atas aja juga nggak masalah. Kita running lagi. Aku 45. Gitu. Hasilnya adalah gagal. Ini sayangnya gimana caranya? Seharusnya kalau posisi kita di kelas, Anda mencoba langsung nih. Ya, Anda mencoba langsung. Kalau kita berada di kelas. Oke, nah hasilnya seperti ini nih. Hai, saya sedang belajar algoritma. Berarti itu ada di sini nih. Nih. Hai, saya sedang belajar algoritma. Gitu. Kenapa ini muncul Ibnu Hajar 2 kali? Karena ini tadi ditulis 2 kali nih. Ya, karena tadi ditulis 2 kali. Hasilnya seperti ini. Kalau kita mempergunakan fungsi if, then, else, sebenarnya penulisannya bisa dikebawahkan, bisa dikekanankan, boleh. Ya, cara penulisannya bisa ke bawah, bisa ke kanan. Tapi tergantung kebiasaan juga. Saya sih lebih menyarankan nulisnya tuh ke bawah seperti ini. Supaya struktur if, then, else-nya itu benar-benar ketahuan. Gitu. Seperti ini. Boleh juga seperti ini. Nah, gitu. Apabila maka else, maka berarti tidak memerlukan and if. Gitu. Ya hasilnya akan sama aja. Karena ditulis ke kanan semua. Kita coba lagi. Dia 69. Hasilnya sama. Ya. Tapi saya sih menyarankan akan lebih mudah untuk melakukan tracing if then else-nya apabila dibentuk seperti ini. Gampang daripada ke kanan. Oke. Nah, untuk pembuatan fungsi if ganda di sini. Jadi di sini tuh ada aturan. Aturannya antara 0 sampai 40 dia bakalan dapat E. Antara 41 sampai berapa di sini ya? Oh, 41 sampai 60 dia bakalan dapat D. Kemudian dari 61 sampai 70 dia dapat C. Kemudian 71 sampai berapa? 85 misal. Dia dapat B. Kemudian dari 86 sampai 100 dia dapat A. Nah, strukturnya seperti ini. Ya, strukturnya. Nanti di sini tuh ada tambahan mutu. Tambahan variabel nih. Mutunya mau dapat E, D, C, B, A, terserah. Ya. Nanti kita lihat seperti ini. Kalau kita lanjutkan di sini, ya, berarti ada tambahan variabel dong di sini. Di mutu string. Kenapa mutu sebagai string? Karena hasilnya nanti E, D, kayak gitu hasilnya. Oke? Baik, kita akan coba nih. Saya akan coba. Apabila nilai lebih besar dari 0 dan nilai lebih kecil dari 40, maka mutunya adalah E. Itu ceritanya. Oke? Nah, programmer yang baik adalah programmer Kopas. Else if nilai di atas 41 sampai 60, maka nilainya D. Lagi. Else if jika nilainya di atas 61 sampai berapa tadi? 70,
maka nilainya C. Nah, kemudian else if jika nilainya 71 sampai 85, maka nilainya B. Kemudian else if apabila dia 86 sampai 100, maka nilainya A. Berarti ada tambahan dong kayak tadi ya. Nah, di sini tuh bikin lagi tambahan console write len mutunya adalah mutu. Gitu. Coba kita lihat strukturnya. Nah, seperti ini. Saya akan coba jalankan. Kok mutunya ini warnanya hijau di atas saya mau apa sih? Ini udah benar. Mutu, mutu. Kenapa dia seperti ini? Coba run dulu deh. Tes. Run dulu. Dia dapat 88. Enter. 88 lulus nggak? Dapatnya A. Karena 88 itu di antara 86 dan 100. Berarti dia dapat A. Nah, kira-kira seperti itu untuk fungsi if ya. Jadi di sini ada catatan. Nama kalau pakai console write, saya kecilin dulu. Menampilkan kalimat dan kursor di kanannya kalau write. Tapi kalau ada write line, nulis baris, menampilkan kalimat dan kursornya pindah ke bawah. Kalau console read line, menampilkan data kosong dan menunggu respon user, entah menekan enter, entah menekan escape, atau tombol tanda panah ke bawah, dan lain-lain. Kemudian kalau nama console read line, berarti membaca variabel. Seperti yang tadi sudah didemokan. Nah, nanti ke depannya akan lebih kompleks. Di pertemuan 3, 4, 5 akan lebih kompleks. Bahkan nanti ketika belajar array akan lebih kompleks lagi. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Belajar dengan saya nggak usah lama-lama, nggak usah banyak-banyak. Yang penting paham. Kalau sudah paham, nanti Anda bisa bikin sendiri studi kasusnya. Gitu. Silakan, jika ada yang ingin ditanyakan. Pak, mau Ya. tanya, kalau tipe datanya itu berarti kalau di C++ yang Alprox 1 kemarin kan banyak tuh ya Pak tipe data yang harus dideklarasiin. Berarti kalau di VBNet nih cuma string sama integer aja gitu ya Pak? Atau gimana Pak? Gini, oke. Saya kasih tambahan di sini. Menurut saya, tipe data secara umum cuma ada 2. Numerical. Ini tipe-tipe data yang bersifat angka. Tapi angka ini ada yang integer, ada yang float, ada yang desimal, ada yang real. Nah ini pokoknya tipe-tipe data yang bersifat numerical. Tergantung nanti jangkauannya. Data dari 0 sampai 32.767 ini adalah integer. Tuh, integer. Ini jangkauannya segini. Termasuk diantaranya min 32.767. Bukan dari 0, bukan. Sorry. Ini tuh sampai dengan nilai positif dan negatif. Ini integer nih. Nanti kalau float, ya float tuh sebenarnya hampir mirip dengan desimal sih. Yang membedakan adalah jangkauannya. Ada lagi nanti selain integer adalah single, ada lagi double, tapi yang ganda campuran nggak ada. Itu main bulu tangkis.
Jadi integer, single, double, float, desimal, real itu adalah numerical. Itu mungkin yang menyebabkan ya, yang menyebabkan kita berpikir, kok kemarin di pelajaran logika algoritma yang pakai sisap banyak banget tipe datanya. Sebenarnya mah pengelompokannya ada 2 kelompok besar. Yang kedua adalah tipe string atau karakter ya. Dia itu adalah campuran antara A sampai Z dipadukan dengan simbol-simbol gitu. String pasti. Karena kalau string dia tidak akan bisa kalau string pasti kondisinya tidak bisa digunakan dalam operasi matematika. Misalkan A ditambah, eee, tuh nggak bisa dijumlahkan dia. Misalkan S dipangkatkan H, kecuali apabila H-nya itu didefinisikan sebagai numerik. Misalkan, dim H, S, integer. Artinya H ini akan berupa angka, gitu. H sama dengan 30, gitu. Kalau menurut saya, tipe data itu dibagi paling tipe data yang ketiga itu tipe data, date atau time, gitu. Tipe data date time. Jadi, tipe data menjadi banyak ya akibat jangkauan-jangkauan. Kalau bilangan integer tadi saya sudah sebutkan 32.767 min sama plusnya. Kalau single udah mulai puluhan juta. Kalau double ini udah mulai di angka 2 miliar. Maka nanti kalau Anda mendefinisikan misalkan gini, eh, dim gaji as integer, salah. Kenapa? Gajian orang itu jutaan. Jadi harusnya dim gaji as single. Karena jangkauan data single ini udah mulai puluhan, belasan juta, ratusan juta. Gitu. Paham nggak? Kalau misalkan dim hasil as integer, berarti nilainya tuh ya antara ini, 32.767. Tapi kalau dim gaji as single, dia bisa sampai gajian 10 juta. Bisa. Tapi kalau pakai integer, dia overflow nanti. Salah definisinya, gitu. Bisa dipahami ya? Jadi ini masalah jangkauan. Jangkauan. Jangkauan angkanya tuh seberapa banyak sih dia, gitu. Sehingga tipe numerical jadi beda-beda. Ada integer, ada single, double, float, desimal, real, gitu. Nanti akan berasa sama kita pada saat terjadi error, gitu. Variabel overflow, gitu. Ada notifikasi, pesan error. Pemilihan tipe data nih pengaruh sama misalnya kita bikin satu program, Ya. pengaruh ke desain database nggak sih Pak? Jelas berpengaruh. Contoh gini, contoh ya, saya kasih contoh. Kalau Anda mendefinisikan NIM ya, tipe data NIM nih ya, misalkan gini. Anda menggunakan database apa misalkan? Database-nya apa? MySQL. Ya, MySQL yang Pak. Oke. Tipe data NIM, saya buka aja MySQL-nya ya. Oke. Apa nih MySQL-nya? Star. Admin. Localhost. Kelihatan kan layar saya? Ya, kelihatan Pak. Oke, database. Saya bikin database nih. Misalkan DB apa nih? Algoritma gitu ya. DB algoritma. Create. Oke. Ini dia database-nya.
Kemudian saya bikin tabel namanya TBL apa nih? Data. Tabelnya itu ada 4 field. Go. Nah, di sini saya bikin NIM. NIM jangan integer. Kok jangan integer sih, Pak? Iya, NIM jangan integer. NIM itu gunakan char. Kita hitung NIM Anda berapa digit. Saya udah cek NIM Anda itu sekitar 9 digit. Kemudian nama. Nama ini kan bukan angka. Nama varchar. Namanya kita siapkan 50. Kemudian kelas. Kelas gunakan varchar. Misalkan 10. Kemudian apa? Semester. Nah, semester kalau menurut saya sebaiknya integer. Siapkan aja 3. Dan NIM ini kita jadikan sebagai primary key. Kemudian kita klik save. Oke, perhatikan ya, perhatikan. Kenapa NIM kita pasang sebagai char? Kenapa? Kok NIM kan angka, Pak? Kenapa nggak integer? NIM kan angka. Kenapa nggak integer? Saya jelaskan. Kenapa saya memilih NIM ini menggunakan char? Karena yang pertama adalah NIM tidak akan dijumlah kali bagi pangkat. Ya enggak? Untuk apa NIM saya dijumlahkan dengan NIM-nya Bu Desi? Ya enggak? Walaupun dia isinya angka. Dan NIM ini jumlah digitnya tetap. NIM teman-teman Anda pasti jumlahnya 9 digit. Ya enggak? Iya benar Pak. Jumlahnya tetap. Walaupun dia angka, maka usahakan gunakan char, jangan integer. Kenapa char? Karena NIM seseorang tidak akan dijumlahkan, tidak akan dikalikan, tidak akan dibagi, tidak akan dipangkatkan, walaupun datanya angka. Nah, jadi NIM, nomor KTP, paspor, nah itu tipenya char. Ya, jangan varchar. Kalau varchar, nah ini untuk data yang berupa string dan jumlah karakternya berubah-ubah panjangnya. Mana contohnya? Nama, alamat, kelas, tempat lahir. Itu hadirin hadirat. Ya. Lihat di sini. NIM menggunakan char. Kenapa char? Karena NIM walaupun isinya angka, ya, NIM itu tidak akan dijumlah kali bagi pangkat, nggak akan. Lagian untuk apa NIM saya dijumlahkan dengan NIM orang lain? Itu yang pertama, walaupun dia isinya numerik. Kemudian, ya, kenapa dia char? Karena NIM ini digitnya tidak akan pernah kurang dan tidak akan pernah lebih. Jadi jumlah karakternya tetap. Tapi kalau nama, ini varchar. Variabel karakter yang jumlah karakternya kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Gitu, bisa dipahami ya. Kemudian kelas, kenapa varchar? Kelas kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Semester, kenapa integer? Karena nanti Anda itu bisa dimungkinkan ya dalam semester Anda sudah mengambil berapa semester gitu. Diakumulasikan. Oh, ternyata Anda sudah 8 semester misalkan gitu. Oh, ternyata Anda baru 4 semester. Makanya tipenya integer supaya bisa ditambahkan, dijumlahkan. Gitu kira-kira penjelasan saya. Kenapa pakai teknik memilih tipe data. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Baik. Bisa, Pak. Makasih.
Ada pertanyaan lain? Silakan. Jika ada pertanyaan lain. Oh, satu lagi Pak, Ya. mengenai panjangnya karakter ya, Ya. karakter tipe data lengthnya. Ya. Nah, itu berpengaruh juga misalnya kayak varchar kan maksimum 255 gitu ya Pak. Kalau kita isi maksimum ada impact ke programnya atau gimana ya Pak? Secara apa ya? Secara kapasitas data itu bisa terjadi pemborosan. Bisa terjadi pemborosan. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Saya pernah mengerjakan aplikasi, bentar, lihat nih data yang pernah, data yang pernah saya kerjakan nih, PT Indosat. Enggak. Nih lihat nih data yang pernah saya kerjakan. Perhatikan oleh Anda datanya. Lihat. Ini adalah data customer PT Indosat. Tagihan-tagihannya ada di sini semua nih. Ada yang tagihannya hanya 50.000, ada yang tagihannya sampai 15 juta, ada di sini. Jadi, kalau Anda saya akan tunjukin lagi ke sini. Kalau Anda di sini melakukan sebuah pertimbangan bahwa ini udah nama 50 aja. Oh, ternyata ada nama yang lebih dari 50. Nanti nama dia kepotong. Gitu. Nanti nama dia kepotong. Nah, kalau misalkan kelas, oh ternyata ini kenapa kelas cuma dikasih 10? Ternyata misalkan begini, kelas itu cuma didefinisikan gini. Kelasnya adalah PI 09. Berarti terjadi pemborosan berapa huruf? Berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paham nggak Anda efeknya? Yang ini paham nggak Anda efeknya? Nah, itu tuh ada space di hard disk yang terbuang sia-sia itu. Oke Pak. Paham nggak? Paham. Kalau data-data yang kita praktekkan di ruang kuliah, di tempat kursus, ya data udah keisi 10 misalkan nama mahasiswa, Anda misalkan sedang belajar pemrograman web. Misal, ada tabel mahasiswa, diisi oleh Anda 10. Anda udah seneng kan? Iya, 10 aja udah seneng. Tapi bayangkan jika datanya seperti ini. Datanya seperti ini. Ini baru nyampe sini nih, lihat nih. Ini data jumlahnya sekitar 27.000 baris. Kolomnya ada sekitar 83 kolom. Bayangkan bagaimana data ini dikelola apabila kita ceroboh menentukan panjangnya ini nih. Apabila kita ceroboh menentukan ini, maka harddisk kita akan cepat penuh. Nah, Anda wajib mempelajari apa yang disebut dengan yang namanya struktur kode. Wajib Anda pelajari yang ini. Ya, wajib Anda pelajari. Jangan sampai kita melakukan pemborosan ketika kita memilih panjangnya data ini. Yang kayak gini nih. Jangan sampai terjadi pemborosan. Karena di dunia kerja datanya ya seperti ini. Realnya data itu seperti ini. Lihat. Ini sekitar 27.000 datanya. Nah, kira-kira jawaban saya seperti itu terkait dengan masalah pemilihan tipe data. Bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Cukup mungkin Pak. Baik. Oke ya, kalau memang sudah cukup. Nah, nanti saya berharap di pertemuan yang kedua ini Anda sudah mencoba yang ini nih. Sekali lagi, saya tidak saya membebaskan ya, membebaskan. Toolsnya mau pakai C# oke, mau pakai C++ oke, mau pakai VBNet juga silahkan.
Kalau pakai VBNet berarti tutorialnya ada di saya di sini. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, oke, ini sudah saya jelaskan juga. Yang ini juga udah saya demokan, ya. Udah saya demokan. Cuma saya aneh nih. Saya aneh kenapa ini masih aja ada garis ininya nih. Ada garis apa? Ada garis hijau di bawahnya. Padahal di sini sudah didefinisikan. Yang lain-lain aman ini. Ini aman, ini aman. Ini aman, ini aman. Kenapa dia dinyatakan tidak aman gitu? Ada sesuatu yang jadi tanda tanya saya nih. Tapi programnya jalan gitu. Programnya jalan. Aku nilainya misalkan 65. Kategorinya mutunya dapat C. Gitu. Oke, baik. Kalau memang sudah bisa dipahami, oke materi kita, oh kok ini sini sih naruhnya. Naruhnya harusnya di Undira, Genap, new foldernya ini saya ganti deh. Algoritma Selasa 19. Oke, di sini deh saya naruhnya. Select folder di sini ya. Algoritma. Oke. Sip. Baik, kalau memang sudah bisa dipahami, alhamdulillah. Nah, ini share screen-nya berarti saya hentikan ya. Sudah dihentikan belum sih tadi? Hentikan presentasi. Oke, tinggal dicoba nanti ya. Dan sebelum diakhiri, mohon izin kameranya dinyalakan dulu. Saya ini tadi dari kampus Cibubur, ganti baju, terus sholat, belum ngapa-ngapain ini. Masih pakai kaos ini. Oke, tidak terlalu sulit lah pertemuan 1, 2, sampai pertemuan 6 itu nggak terlalu sulit. Tapi nanti pada pembahasan mengenai array udah mulai agak-agak mendingan gitu. Baik, saya izin ngambil gambarnya dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Cukup ya. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini bermanfaat. Kemudian mudah-mudahan Anda tetap semangat belajarnya. Walaupun kemungkinan besar kita akan ngaret terus nih. Karena perjalanan tadi lumayan 1,5 jam. Saya keluar jam 5:30, nyampe sini sekitar jam 7 lebih 10 menit. Terima kasih atas kehadiran Anda apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, terima kasih. Pak, mohon izin. Pak, ini nggak Oh diupdate. ya, ya. Silakan. Untuk absennya Oh, seperti biasa, nanti saya share di grup ya. Oh, dari WA ya, Pak? Saya share di grup. Udah saya urutkan berdasarkan abjad dari A sampai Z. Ada pertanyaan lain? Terima kasih. Kenapa nggak pakai polling aja, Pak? Kenapa nggak pakai polling aja? Takut kayak kemarin ada yang kehapus ketiba. Nah, makanya gini. Pada saat tadi baru ketahuan juga tuh sama saya tuh. Intinya gini, human error kan bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Maka nanti sebelum nilai akhir digulirkan, kita akan melakukan cross check bareng-bareng supaya jangan sampai ada mahasiswa yang merasa dirugikan. Udah ngisi absen tapi kok nggak ada karena ada kesalahan pengisian absen dari teman Anda. Kita akan cross check bareng. Nanti akumulasinya akan saya share di grup. Tinggal Anda cek aja. Misalkan, oh Pak, itu pertemuan ke-6 saya masuk, tapi kok kenapa nggak ada di sananya? Gitu. Diverifikasi aja. Ya. Yang penting jangan sampai ada yang dirugikan. Kalau yang diuntungkan nggak apa-apa. Jangan ngomong, udah diem aja. Gitu ya. Oke. Baik. Pertanyaan lain? Udah
cukup? Nggak ada Pak, cukup. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Selamat menunaikan ibadah puasa semua. ya, ya. Selamat Thank you Kami. Kennedy. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Ya Pak. Ya. Maaf ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih ya Pak. Ya, Terima kasih banyak Pak. ayo. Malam Pak, izin keluar. Siap, oke.